Ulama-ulama ada yang menyamakan antara qada itu ketetapan di Lauhul Mahfuz ketika terjadi kita takdir. Ada sebaliknya. Dari tentuan di Lauhul Mahfuz kita meninggal, berapa rezeki kita, yang belum menikah siapa calonnya, yang sudah menikah berapa anak keturunannya, itu sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Sebelum terjadi, nah, itu yang dikatakan qada. Kalau sudah terjadi, itu yang dikatakan takdir. Apakah takdir bisa berubah? Bisa deh takdiri berubah. Bisa takdir. Yang pertama, takdir ini sepakat ulama ahad definisinya. Itu yang pertama. Indah sepakat. Tapi kalau yang dimaksud tadi takdir definisi yang kedua, naik dokter, di Lauhul Mahfuz tercatat misalnya anak keturunan kita 9. Malah ternyata badung terjadi 9, maka itu yang dikatakan takdir. Badung diputus kalau 9, maka itu yang dikatakan takdir. Apakah bisa itu berubah? Ulama-ulama mengatakan ada beberapa hadis menjelaskan bisa takdir berubah. Salah satunya ketika berbicara tentang rezeki, ketika berbicara tentang umur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa yunsha'u fi sa'nihi wa yutilu fi umrihi, barang siapa yang pengen rezekinya dilapangkan, urusannya dimudahkan, umurnya dipanjangkan. Nah, salah satunya umurnya dipanjangkan. Kata-kata umurnya dipanjangkan berarti menuruti ada kemungkinan takdir itu berubah. Faliyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Itu hadisnya. Hadis ternyata Bapak Ibu dipahami sebagian ulama bahwa maknanya beragam. Tidak sana ada ulama memahami hadis. Yang pertama mengatakan memang takdir itu bisa dirubah berdasarkan hadis ini. Orang yang terus melakukan silaturahim, rezekinya bisa bertambah dari yang sudah ditakdirkan. Umurnya bisa bertambah dari yang sudah ditakdirkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bukan rezekinya yang bertambah. Rasulnya maksudnya adalah keberkahannya. Umur itu bukan berarti harinya yang bertambah, tahunnya yang bertambah, tapi keberkahannya. Mama meninggal dia, tapi dianggap semuanya tetap mengurus BPK dari bayinya. Jadi jawaban dari apakah takdir bisa berubah? Jawabannya ada dua. Pendapat yang paling kuat, takdir bisa berubah berdasarkan hadis yang kita sebutkan. Tapi ada orang berpendapat bukan usianya yang bertambah, bukan tahunnya yang bertambah, tapi umurnya makin berkah, hartanya makin berkah, rezekinya makin berkah. Nah, ini jawabannya adalah jawabannya apakah takdir bisa berubah? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bisa berubah. Yang kedua bukan jumlahnya yang bertambah, bukan usia tahunannya yang bertambah, tapi maknanya, isinya menjadi lebih berkah. Itu yang pertama. Bagaimana memahami hadis yang kira-kira artinya pena telah diangkat? Rufi al-qalam wa jaffati suhuf, kalau tidak salah hadisnya. Kertas sudah kering dan takdir sudah dicatat dan tidak akan berubah. Sementara Ustaz ada juga hadis yang berbunyi tidak akan berubah takdir kecuali dengan berdoa. Bagaimana memahami hadis yang dua ini, Ustaz? Rufi al-qalamu wa jaffati suhuf. Ini hadisnya, menjawab. Rufi al-qalam, qalam ini mencatat Lauhul Mahfuz ini. Jadi dicatat apa yang akan kita dapatkan semasa hidup, ahad bagian tiba, nada putih bahasa tahunon, tahun naroba dicatat sudah. Jadi setiap manusia itu catatannya sudah lengkap. Rufi al-qalam berarti belum diangkat maksudnya dia catat, dia masalah
catatan itu selama wajib suhu dan tempat menulis kertas juga sudah kering. Tidak dong tempat menulis ini badung badung tadi sudah lembaran 5. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa salah satu merubah takdir dengan memperbanyak doa? Hadisnya pertama mendokon tulisan di lengkap. Hadisnya kedua mendokon bisa sekali dirubah dengan doa. Pun berbeda. Satu mendokon dia bisa dirubah nah kedua mendokon bisa dirubah dengan doa. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah pertama adalah kita pahami dulu bahwa takdir itu adalah hasil akhir. Takdir itu adalah hasil. Saya kasih contoh. Ada anak sekolah SMA. Sebelum dia melakukan segala ikhtiar, indah pada foto sana anak takdirnya lulus atau tidak lulus. Sebelum segala ikhtiar dikerjakan. Contoh gini ya. Udah bawa Ustaz masih ajar ini dari Abu Salim. Masih ajar sekolah yang sekolah mau kotoran. Halo. Jelas? Jelas dia kau ibu? Dan jelasin. Sudah jelas lebih Pak. Ini belum jelas. Yang dikatakan takdir adalah hasil akhir. Dia sudah belajar, dia sudah ikut privat, adong bimbel madung dotia bimbel, adong pelatihan madung dotia pelatihan, adong pelajaran tambahan madung dotia pelajaran tambahan. Tiba-tiba ujian tidak lulus, itu yang dikatakan takdir. Majelas? Tapi dong sudah jelas betul. Yang dikatakan takdir itu adalah hasil akhir. Itu hasil akhir setelah rentetan dari perjalanan. Kalau menurut logika Bapak Ibu dia sudah belajar tambahan, sudah les, dia dulu latihan dan semua. Seharusnya kan dia lulus. Seharusnya kan dia. Tapi ternyata takdirnya dia tidak lulus. Itu yang dikatakan takdir. Maka yang merubah salah satu yang bisa merubah kondisi ini adalah doa. Bahwa segala usaha manusiawan, les keinginan dan pelajaran tambahan, masih aja dibahas, lalu pelatihan, ini ternyata hasilnya belum tentu menuju ke takdir akhir, masih bisa dirubah dengan itu yang dikatakan doa. Bahwa sudah usaha manusiawan bisa kalah dengan yang bernama doa. Aduh, tidak usaha, tapi kebetulan dia memang salah satu orang yang mustajab doa, mungkin karena dia kena zalim. Maka doa itu bisa mengalahkan semua usaha yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, tidak bertentangan antara hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama itu belum ditulis do bahasona takdir aturan seribu do. Cuman dengan doa ini baru bapaknya ada 10.000. Bisa dibayar Bapak Ibu? Menurut usahamu, menurut hasil akhir tinggal itu, gajimu sebulan 200.000. Tapi doa jadi 10 juta. Jadi doa itu bisa merubah karena memang ditakdirkan kau merubah itu melalui doa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi menurut ditakdirkan doa merubah rasul. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah apa yang ada di takdir, tapi takdir doa akan berdoa. Jadi kita berdoa sekarang, kita berdoa hadis sholat, kita berdoa di malam hari, itu sudah ditakdirkan. Dan salah satu bentuk takdir itu adalah kita ditakdirkan berdoa di tempat dan kata. Dan salah satu yang bisa berubah takdir yang sudah ada adalah dengan memperbanyak berdoa. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, indah bertentangan antara hadis pertama dan kedua. Apa beda kode dan kode? Aku menjawab lagi kan?
Qadha itu tadi sebagai ulama mengatakan yang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi belum terjadi. Contohnya kematian kita. Kapan itu qadha? Baik ketentuan. Qadha itu ketentuan. Kadar itu ketika berlaku. Qadha itu ketentuan. Seorang anak kita sekarang yang lagi kuliah ada anak, andikan menikahnya itu meninggal atau dia tidak menikah sampai meninggal sudah ditentukan. Tapi apakah sudah terjadi belum? Apabila terjadi itu dikatakan mati. Nah, jelas Bapak Ibu, perbedaan di qadha orang. Masih ada catatan Bu? Ada pertanyaan? Anak menikah, apakah tidak ada lagi kewajiban orang tua yang mesti diperhatikan sebelum anak-anak menikah ketika dia dewasa? Ini bagaimana cara yang baik untuk menasihati saudara yang mana yang bersangkutan tidak memperhatikan orang tuanya, yang mana orang tua ini ekonominya sangat susah sementara anaknya kaya. Pernah mendapat cerita dan aduan dari seorang ayah. Wahai amirul mukminin, aku anak ini tidak terlalu di anak kita berdulakon. Aku anak ini, anakku benar-benar sungguh sangat mendurhaka itu. Itu kata laki-laki ini mengadu kepada Umar. Umar salah seorang pemimpin yang adil, tidak lagi-lagi tidak menerima informasi sepihak, tapi menusul anaknya. Di pio madanawan, qalani istaka ilayya abu mengadu ke ayah ini punya orang buat berusia. Ahalnya kerajaan berusia di Umar berapa? Maka anak ini tidak langsung menjawab, justru dia bertanya kepada Umar, wahai Umar, Amirul Mukminin, ada dehe hak nami atau dalam doa itu dikatakan mahakul abana'i minal abah. Ahadu hak nawajib kami tadi musim orang tua. Ahadu hak atau ahadu nabesihan tadi musim orang tua nanti Pak John. Umar mengatakan ada 3. Yang pertama an yu'allimakal Quran. Dia jadi yang bawa Al-Quran, maksudnya adalah agama. Yang kedua an yahtaru laka umat. Dipilih dia umat napade. Wa yusammiyaka bi ahsani ism dan memberimu nama yang terbaik. Kalau mengatakan amma ana dan memotong umat Amirul Mukminin anggo au sabur pindungan yang jadi ayat kau Al-Quran sahur pindah jumada yang jadi ayat kau tentang Al-Quran sahur pindah masalah umat anari umat berbangsa dapat terjadi umatnya dapat tuduhan orang ibanya orang si Jumat ini orang dalam riwayat si Jumat adalah bahasa Itana si Cuy. Oh. Jumat. Yang boleh mungkin. Ima buahnya nanti baiknya si Jumat. Boleh arti bahasa Itana si Cuy. Jadi penipang mikala pun badana pun baik Joko nak buat wahai Amirul Mukminin asal itu orang rumah pertama doa dunia. Itu si Jumat. Mendengar itu Bapak Ibu apa kata Umar bin Khattab? Qad aqadtahu qabala an yaqqa alaik. Sebenarnya wahai orang tua, padung durako berkajolo tundalan pun sebelum durako itu. Padung durako berkajolo nama dagana sebelum dia durako menjadi orang tua. Nah, indah tak langsung hukumi anak pun salah. Aduh, konakin orang tua anak rarat dan anak kayo. Apakah ini langsung kita katakan orang tuanya anaknya adalah durhaka? Oh, ini tidak, belum tentu. Asli bisa seperti anak kau. Sampai
sampai dia kaya raya, orang tuanya Masya Allah dalam pertanyaan ini ekonominya sangat susah. Ini susah, sangat susah dong. Orang tuanya sangat susah. Ini contoh yang kita buat ini. Anaknya kaya raya, orang tuanya sangat susah ekonominya dan tidak ada sedikit pun kepedulian. Pertanyaannya asli semua teman. Apakah ini terjadi kasus yang disampaikan Umar bin Khattab? Yang dulu orang tuanya tidak mengajarinya tentang agama sehingga sekarang durhaka kepadanya. Angko memang madun diajari dalam anak selama masa tanggungan najor diedukasi coba kemangasion ternyata qadarullahu Allah Maha Kuasa memang indah berkali keluar sekanan termasuk sekanan keluar sendiri, maka anak ini memang termasuk anak yang tidak berbakti dan durhaka. Dan kalau orang tua mengambil harta anak yang seperti ini, di hukum Islam Bapak Ibu, saya buat orang tua naik, tidak tolak di hukum orang tua. Kita sebutkan atau malukan di abi. Ini mengadu. Dulu mengadu juga ada seperti itu mengadu. Dibuat riak sesuai bekunnya. Waktu ya Rasulullah selalu diambil ayat. Ini sampai Rasulullah diginjak panjang lebar ayat Rasulullah. Orang hartomu miliknya yakni. Ulang baju hartomu dirimu sendiri adalah milik ayahmu. Apabila seorang ayah membunuh anak itu tidak ada kisos. Apabila seorang ayah membunuh anak tidak ada kisos. Nah, tentu pembunuh yang dimaksud adalah yang punya sebab. Udah kosong sana berarti cocok belum naruhnya. Kau ini betul enggak? Bukan itu maksudnya. Tadi pahami usia belum, dan kayak usia anak dia. Iya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang ngomongnya. Bukan seperti itu. Jadi memang dagangan kos seperti yang kita sebutkan di awal cerminan di orang tua. Tapi tidak sedikit memang orang tua setelah melakukan kewajiban sudah mengajari, memang tua ada kena kuasa. Memang kurang hati di manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergerak. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kondisi yang seperti ini, kalau ini kaum saudara kita, perlu kita telusuri. Betak na adong menajoro kekecewaan di dalamnya, sehingga dia mohon maaf membiarkan orang tuanya dalam kondisi sangat susah ekonominya, padahal dia sangat mampu. Kita adong kekecewaan. Kalau kita mau memediasi sangat bisa, kita mungkin termasuk dagangannya bisa. Ibadah dan jodoh berbeda salah. Kalau ternyata memang faktor ilmu agama dan kesepaham dalam pun mungkin bisa disampaikan dengan cara yang berbeda. Intinya Bapak Ibu, mohon apa jalankan solusinya, tak jalankan jodoh penyebabnya, asal sobat semuanya sikap tindak anak untuk orang tua. Aturannya, anggona biar penontonnya. Karena soalnya bermasalah napatan antara anak dan orang tua, karena memang di beberapa kasus bahkan tidak hanya di tempat kita, ada seorang anak bahkan tidak mengakui orang tuanya karena beda ekonomi. Ada, dia tidak mau mengakui kalau itu adalah orang tuanya karena ekonominya tidak setara dengan ekonominya yang sekarang. Itu banyak terjadi. Amalin pun dah bulan sama cari itu ya, sama sama cari itu dan itu paling mudah itu kan cerita-cerita lama. Ini cerita sekarang pun masih banyak. Roh orang tua itu babasnya ini, saya bukan benar ya, saya bukan orang tua ini ada di sini kuat. Saya bukan ada saya bukan ayatnya, aku tahu ayatnya. Itu ada kejadian, itu orang tua yang cerita di sini kuat no, aku tahu ayatnya. Dia tidak mau satu sofa, satu tempat duduk dengan orang tuanya. Dia karena ini menurut dia ini tempat yang khusus untuk dia. Walau akan Islam, intinya Bapak Ibu, biar bagaimana cara yang baik untuk menasihati, untuk menasihati saudara. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.